Bab 3. Yelena dan Linor. Yelena duduk termangu di sofa kamar Presiden Suite Hotel Vereskaya Inn. Ia telah menyelesaikan pekerjaannya dengan sangat profesional. Kliennya menyampaikan rasa puasnya. Untuk kerja 4 jam itu, ia dapat $600 bersih. Ia sudah mandi dan rapi. Ia melihat jam tangannya. Sudah saatnya ia pulang. Kliennya sedang makan malam, dan bukan tugasnya untuk menemani makan malam. Kesepakatannya, ia hanya menemani sampai jam 7 malam. Yelena bangkit dan berdiri di depan cermin besar. Ia pandangi tubuhnya dari ujung rambut sampai ujung kaki. Ia memandangi wajahnya sendiri dalam-dalam. Mukanya yang halus dan manis, dagunya yang menawan, mukanya lonjong dan bulat yang mempesona. Dua mata dengan tatapan yang penyihir. Perlahan kedua matanya berkaca-kaca, lalu air matanya meleleh. Tidak ada yang tidak mengakui kecantikanmu, Yelena. Tapi apa yang sebenarnya kau cari? Untuk apa kau hidup sebenarnya? Bahagiakah kau dengan cara hidup yang seperti ini? Bahagiakah kau dengan ribuan dolar yang kau dapat dari pria hidung belang itu? Inikah hidup terhormat di era modern yang kau dambakan? Bahagiakah kau, Yelena? Bahagiakah kau, Yelena? Ia mengatakan itu dengan setengah berbisik pada bayangan dirinya sendiri. Sebentar kemudian tangisnya pecah. Ia merasa telah mengkhianati dirinya sendiri. Ia merasa tidak mendapatkan kebahagiaan apapun dari kemewahan yang ia dapat. Ia merasa setiap detik yang ia lalui hanya menambah kering dan hampanya jiwa. Ia merasa setiap hari semakin bertambah rusak bangunan jiwa dan batinnya. Raganya memang nampak segar, penuh pesona. Ia masih bisa menari balet dengan lincah. Bahkan banyak memujinya awet muda, sehingga siapapun yang berjumpa pertama kali dengannya akan mengiranya sebagai gadis muda yang baru saja lulus dari sekolah menengah atas. Tapi dialah yang sesungguhnya paling tahu siapa dirinya. Dialah yang paling tahu apa yang terjadi pada batin dan jiwanya. Merasa sudah tidak lagi sebagai manusia yang sepenuhnya manusia. Raganya memang cantik. Ia paham betul itu. Namun jiwanya terus mengerang kesakitan. Ia jauh lebih memahaminya. Yelena, Yelena, apa yang kau cari selama ini? Ia terus bertanya-tanya pada dirinya sendiri. Sudah 3 tahun ia merasa tidak menjadi manusia. Sejak ia sampai di Moskow dan bekerja menjamu lelaki hidung belang, sebagaimana yang baru saja dilakukannya dengan kliennya. Ia merasa telah hilang kehormatannya sebagai manusia. Seringkali jiwanya menggugat, hatinya berintih dalam diam. Batinnya bahkan sudah sangat kesakitan, ingin berhenti. Akal sehatnya ingin kembali hidup bersih, sebagai perempuan bersih, seperti saat ia merasakan damai dan bahagia bersama keluarganya dulu. Tapi begitu ia bertemu dengan teman-temannya, seperti Olga, Rosa, Valda, Marfa, Kazinia, Amilung, dan lainnya, akal sehatnya seolah hilang, lenyap di telan bumi. Saat berkumpul bersama teman-temannya, ia merasa bahwa pekerjaan ini tidak salah, bahkan sangat nyaman, menyenangkan, sangat mudah dan sangat menghasilkan. Ratusan dolar gampang ia dapat hanya dengan bekerja beberapa jam saja. Ada banyak perempuan Rusia yang sedang antri untuk sukses bekerja seperti dirinya dan teman-temannya. Namun mereka belum merasakan dan mendapatkan kesempatan. Kalau sudah begini, ia merasa menjadi wanita paling beruntung di dunia. Uang, kecantikan, dan dikagumi banyak pelanggan. Lebih dari itu, dengan manajemen yang baik, ia memiliki banyak kenalan laki-laki terpandang dari berbagai negara. Kliennya yang baru saja bersamanya adalah anggota parlemen dari Indonesia. Laki itu bahkan menawarinya kalau mau ke Indonesia dan memperlakukannya seumpama ratu dari Sarina dari Rusia. Bahkan kata kliennya itu, kalau ia ke Indonesia, dengan hanya bisa sedikit berbahasa Indonesia, ia bisa memain film atau sinetron televisi. Bahkan ia merasa dihargai. Kalau ia tinggalkan profesi ini, apakah ada jaminan ia akan mendapatkan pekerjaan yang lebih menguntungkan?
Olga, temannya yang paling senior, mengatakan dengan kecantikan yang dimilikinya, ia masih akan bisa duduk di jajaran papan atas wanita paling dikagumi klien. Paling tidak 4 tahun lagi. Jika sudah seperti itu, gugatan batin dan jiwanya mengungkap seketika. Ia merasa bahwa dirinya baik-baik saja. Pekerjaan yang dilakoninya wajar-wajar saja. Tak ubahnya dengan pekerjaan di bidang jasa lainnya. Apakah kau benar-benar bahagia, Yelena, dengan cara hidupmu yang seperti ini? Ia masih berdiri di cermin, berdialog dengan dirinya sendiri. Gugatan rasa tertekan tergambar pada wajahnya yang molek. Tidak, Yelena. Bodoh kalau kau mengatakan dirimu bahagia. Bukan ini jalan yang kau inginkan sesungguhnya. Kau harus jadi manusia yang dihargai sebagai manusia yang memiliki jiwa dan kehormatan, bukan sebagai seonggok daging yang diperjualbelikan. Lalu apa bedanya dengan onggokan daging babi yang dijual kiloan di pasar-pasar? Setetes air matanya jatuh. Hanya setetes. Ali duduk termenung. Matanya menatap kosong ke arah amplop berisi 600 dolar kliennya di atas meja dekat jendela. 2 bulan lagi kontrak kerjanya selesai dengan agen yang menyalurkan. Olga sebagai manajer agen sudah 2 kali memaksanya agar memperpanjang kontraknya. Ia belum bisa menjawab. Jika tidak ia perpanjang, ia mau bekerja di mana saja, ia tidak tahu. Dan apa pula reaksi Olga padanya nanti jika ia juga tidak tahu. Bekerja di toko hanya cukup untuk makan. Ia tidak akan bisa bernafas di kota paling mahal di dunia ini. Meneruskan kontrak berarti menyiksa batinnya sendiri. Ia terus bertanya-tanya pada dirinya sendiri. Tiba-tiba ia teringat kepada keluarganya. Andai ia bisa kembali ke tengah-tengah, damai dan tentramnya keluarga seperti yang pernah ia rasakan sebelumnya. Setiap kali mengingat keluarga, harapan indah muncul. Tapi rasa sakit hati tiada terkira juga muncul bersamaan. Ia sama sekali tidak salah. Apa dosanya sampai ia harus terbuang dari keluarga dan harus hidup menanggalkan harga diri sebagai manusia 3 tahun ini? Dan entah sampai kapan. Apa dosanya? Jika Tuhan itu ada, kenapa tidak menolongnya? Kenapa membiarkannya dizalimi sedemikian menyakitkan? Mana keadilan yang dijanji-janjikan oleh Tuhan dalam ajaran agama? Karena itulah ia tidak lagi mengikuti Tuhan. Ia tidak mengakui keberadaan Tuhan. Ia sependapat dengan Olga dan Rosa bahwa Tuhan hanyalah ilusi belaka. Tuhan hanyalah angan-angan manusia untuk menghibur diri ketika penderitaan dan rasa sedih tiba. Sebenarnya Tuhan itu tidak ada. Ia hanya diada-adakan oleh orang yang kalah menghadapi kerasnya kehidupan. Sebab manusia tidak memerlukan Tuhan. Manusia lebih memerlukan jalan keluar yang nyata dalam menghadapi kehidupan dibandingkan sekedar berilusi dengan adanya Tuhan yang akan membantu. Ia merasa telah mengalami sendiri kebenaran pendapat Olga, Rosa, dan banyak manusia lainnya yang sependapat dengan mereka berdua. Saat ia sangat menderita, itu saat dicampakkan dari keluarga, dicampakkan dengan cara sangat membuatnya sakit hati sampai saat ini. Tuhan diam saja. Ketika dia sampai sekarat menjadi gelandangan di puncak musim dingin Moskow, Tuhan juga tidak hadir menyelamatkannya. Justru Olga lah yang membantunya, memberinya jalan keluar dan memberikan pekerjaan, sehingga ia bisa bertahan hidup di Moskow sampai sekarang. Ia ingin menengok keluarganya seperti apa wajah si kecil Omarov sekarang. Dia mungkin sudah bisa bernyanyi, seperti apa suara tawanya. Apakah kalau ia datang, Omarov akan mengenalinya? Ia ingin memeluk Omarov. Ia ingin merasakan bau badannya yang wangi bagai mawar musim semi. Kerinduan pada buah hatinya itu membuncah, tapi dendam dan sakit hatinya seolah menghalanginya, dan ia tidak tahu harus berbuat apa. Sementara dari detik ke detik, jiwa dan batinnya ia rasakan seperti membusuk pelan-pelan. Tiba-tiba ponselnya berbunyi. Ada SMS masuk dari Olga.
mengabarkan ada klien istimewa dari Jepang. Kau sudah selesai kan? Ini ada ikan tuna dari Jepang, istimewa. Kurasa memasaknya. Bumbu dan resepmu pasti cocok untuk ikan istimewa ini. Mau tidak? Kalau tidak, biar aku saja yang minta Marfa yang memasaknya. Segera balas. Batin Yelena masih terasa perih. Ia melihat jam tangannya. Ya, sudah saatnya pulang. Ia punya janji dengan mahasiswa Indonesia bernama David untuk membantu temannya yang baru datang. Ia menyanggupi meskipun tanpa bayaran. Ia merasa harus beramal untuk sedikit mengembalikan sifat kemanusiaannya. Ia takut telah ditunggu. Kasihan mahasiswa Indonesia yang baru datang itu. Kasihan kalau dia kelaparan. Yelena pernah merasakan betapa tersiksanya kelaparan di tengah musim dingin. Kasihan juga kalau mahasiswa Indonesia itu sakit demam karena kaget pada perbedaan musim. Ia harus pulang. Ia juga ingin berkenalan lebih dekat dengan mahasiswa itu. Ia yakin ia bukan jenis laki-laki buaya seperti kliennya yang sedang keluar makan malam. Dan ia tahu mahasiswa bukan orang yang banyak uang. Tujuannya ke Moskow bukan untuk bersenang-senang. Yelena bangkit. Ia mengenakan paltonya, memasukkan amplop ke dalam tasnya, lalu keluar dari kamar itu dan meninggalkan kuncinya pada resepsionis. Dengan taksi, ia meluncur ke apartemennya di kawasan Panfilovsky. Tanpa ragu sedikit pun ia balas SMS Olga. Dirinya tidak bisa memasak ikan tuna dari Jepang yang katanya istimewa itu. Di tengah jalan ia sempatkan untuk mampir ke toko makanan milik orang Uzbekistan. Ia pesan nasi plov dengan lauk jamur, bubur isi ikan smel, kue kentang. Masing-masing 2 porsi dan satu botol besar Coca-Cola. Ia ingin memberikannya kepada orang Indonesia yang tinggal satu apartemen dengannya. Ya, semacam ucapan selamat datang. Kalau selama ini ia melakukan dosa, ia berharap dengan berbuat baik adalah dosanya akan terhapus. Ia heran sendiri. Ia sudah membuang kepercayaannya kepada Tuhan. Kenapa percaya dengan dosa? Ia tidak mau rumit memikirkannya.